Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Krisna Diana dengan NPM 212030354. Saya Ana Damisya Nurul Aziza dengan nomor NPM 21403031114. Saya Nisrina Nabila Latifah dengan NPM 211030304. Saya Haili Nurdinita dengan NPM 212030351. Saya Maulana Al-Fatih dengan NPM 21403031116. Kami akan menyajikan video pembelajaran mengenai suhu dan kalor. Selamat menyaksikan. Suhu menjadi besaran yang akan menyatakan ukuran derajat dingin atau panas suatu benda. Selain dinyatakan secara kualitatif, suhu juga dapat dinyatakan secara kuantitatif dengan satuan derajat tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi suhu di permukaan bumi yaitu yang pertama, jumlah radiasi yang diterima oleh suatu benda. Yang kedua, adanya pengaruh tempat seperti dataran atau lautan. Yang ketiga, dipengaruhi secara tidak langsung oleh pembawaan angin. Yang keempat, adanya pengaruh dari panas laten, yaitu panas dari atmosfer bumi. Yang kelima, tipe tanah di mana semakin gelap tanah maka semakin tinggi pula indeks suhunya. Dan yang keenam, sudut datangnya sinar matahari. Nah, nilai derajat dari sebuah suhu ini dapat diatur ke dalam 4 jenis skala suhu, yaitu ada Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, perbandingan antara keempat suhu ini yaitu Kelvin banding Reaumur banding Fahrenheit banding Kelvin sama dengan 100 banding 80 dibanding 180 dibanding 100. Nah, untuk materi yang selanjutnya kita bisa belajar mengenai alat pengukur suhu. Apa sih itu alat pengukur suhu? Alat pengukur suhu merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menunjukkan nilai derajat suatu suhu. Nah, yang biasa digunakan untuk mengukur suhu itu adalah termometer. Termometer sendiri biasanya ada 4 macam, yaitu termometer ruangan, termometer digital, termometer klinis, dan termometer laboratorium. Yang pertama, termometer ruangan. Termometer ruangan merupakan alat pengukur suhu untuk memantau suhu di suatu ruangan. Alat ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang berada di negara dengan 4 musim. Gunanya untuk mengatur suhu di dalam ruangan tertentu. Yang kedua ada termometer digital. Alat ini tidak menggunakan alkohol ataupun air raksa dalam mengukur suhu, namun menggunakan sifat pemuaian pada logam, sehingga pengukuran suhu menjadi lebih cepat dan tepat dilakukan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah termometer klinis. Termometer klinis merupakan termometer yang biasa dipakai oleh dokter untuk mengukur suhu badan pasiennya. Alat ini dipakai di bidang kesehatan sebagai pendeteksi adanya penyakit pada tubuh seseorang. Nah, di bidang kesehatan, biasanya para dokter itu untuk mengetahui pasiennya itu sakit apa, biasanya menggunakan termometer klinis ini. Untuk yang selanjutnya adalah termometer laboratorium. Termometer ini biasa dipakai untuk kegiatan penelitian atau eksperimen. Alat ini biasanya berisi air raksa atau alkohol guna mengukur suhu. Adapun suhu cairan yang dimasukkan pun cukup bervariasi, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, jika kita sedang berada di laboratorium, seperti pada saat kita SMP ataupun SMA, itu biasa menggunakan termometer laboratorium untuk kegiatan penelitian atau eksperimen. Nah, setelah mengetahui macam-macam alat pengukur suhu, kita belajar mengenai pemuaian. Apa sih itu pemuaian? Pemuaian merupakan bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh perubahan suhu atau bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalor. Nah, pemuaian ini terjadi pada 3 zat, yaitu pada zat padat, pada zat cair, dan juga pada zat gas. Pemuaian pada zat padat ada di Materi selanjutnya mengenai kalor. Kalor adalah perpindahan energi kinetik dari satu medium ke medium lainnya. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan joule, atau satuan lainnya dikenal dengan kalori. Nah, 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori adalah 4,184 joule atau sering dibulatkan menjadi 4,2 joule.
Terdapat beberapa rumus yang berkaitan dengan kalor. Yang pertama, rumus perpindahan kalor yaitu Q sama dengan M dikalikan C kali delta T. Yang kedua adalah rumus kalor jenis, yaitu C sama dengan Q dibagi dengan M kali delta T. Yang ketiga adalah rumus kapasitas kalor, yaitu C sama dengan Q per delta T. Nah, yang keempat adalah rumus untuk menentukan kapasitas kalor itu sendiri, yaitu C sama dengan M kali C. Yang kelima adalah kalor lebur, yaitu Q sama dengan M kali L. Nah, dan yang keenam yaitu kalor uap, yaitu Q sama dengan M kali U. Terdapat beberapa jenis kalor. Yang pertama adalah kalor pembentukan, merupakan kalor yang bisa membentuk 1 mol senyawa di dalam unsurnya. Contoh dari kalor pembentukan yaitu C12, O2, Br2, dan H2. Nah, yang kedua yaitu kalor penguraian, merupakan kalor yang bisa mengurai 1 mol senyawa dengan unsur lainnya. Yang ketiga adalah kalor pembakaran, merupakan kalor yang berasal dari suatu pembakaran satu unsurnya. Yang keempat adalah kalor netralisasi, merupakan kalor yang dibutuhkan agar dapat membentuk 1 mol dari H2O dari suatu reaksi asam basa. Nah, yang kelima adalah kalor pelarutan, merupakan kalor yang dibutuhkan untuk proses pelarutan 1 mol zat. Yang selanjutnya ada perpindahan kalor. Proses perpindahan kalor dibagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, serta radiasi. Yang pertama ada konduksi. Konduksi adalah proses perpindahan kalor pada suatu zat tanpa disertai zat perantara. Umumnya terjadi pada zat padat yang bersifat konduktor. Contoh dari peristiwa konduksi, pada gambar pertama bisa dilihat knalpot yang menjadi panas saat mesin dihidupkan. Gambar kedua, ujung besi yang dipanaskan maka ujung lainnya juga akan terasa panas. Gambar ketiga, tutup panci yang akan panas ketika digunakan saat memasak. Serta gambar keempat yaitu mentega yang meleleh ketika dipanaskan. Yang kedua ada proses perpindahan kalor dengan konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Pada umumnya terjadi pada fluida, zat cair ataupun zat gas. Contoh peristiwa konveksi bisa dilihat pada gambar pertama yaitu gerakan naik turun air saat dipanaskan. Gambar yang kedua ada asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi, serta gambar yang ketiga ada udara pada balon udara yang dipanaskan. Yang ketiga ada radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas dalam bentuk perambatan gelombang tanpa zat perantara. Umumnya terjadi pada zat cair dan zat padat dan biasanya disertai dengan cahaya. Contoh dari peristiwa radiasi yang pertama ada gambar panas matahari yang sampai ke bumi meskipun melalui ruang hampa. Gambar yang kedua ada proses menetaskan telur menggunakan lampu, dan gambar yang ketiga ada tubuh yang terasa hangat ketika berada di sekitar api unggun. Kestabilan suhu tubuh makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Saat berolahraga, tubuh biasanya akan terasa hangat. Hal ini karena suhu tubuh meningkat, karena aktivitas yang dilakukan lebih banyak. Ini akan menyebabkan tubuh berkeringat. Keringat yang dihasilkan merupakan cara untuk mengatur suhu tubuh menjadi normal. Berbeda saat sakit, suhu tubuh akan meningkat karena ada reaksi tubuh ketika terjadi infeksi dalam tubuh. Peningkatan suhu menjadi pertanda adanya masalah dalam tubuh secara alamiah melalui mekanisme pada sistem saraf dan sistem peredaran darah. Termoregulasi merupakan proses penjagaan suhu tubuh pada hewan dan manusia. Termoregulasi ini sangat penting karena sebagian besar proses kimiawi dan fisiologi sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Tubuh manusia mempertahankan suhu tubuh relatif konstan sekitar 37 derajat Celcius. pH darah kisaran 0,1 dan pH 7,4. Pada saat berkeringat, penguapan dari kulit akan menurunkan suhu tubuh. Tetapi
tetap pada suhu semula. Untuk mempertahankan suhu tubuh manusia dalam keadaan konstan diperlukan regulasi suhu tubuh. Mekanisme termoregulasi. Mekanisme pengaturan suhu tubuh adalah pengubahan fungsi dari organ-organ tubuh yang saling berhubungan. Dalam tubuh mamalia terdapat dua jenis sensor pengaturan suhu, yaitu sensor panas dan sensor dingin. Keduanya berbeda tempat pada jaringan sekeliling, penerima di luar, dan jaringan inti penerima di dalam dari tubuh.